Halo semua, pernah nggak berpikir kenapa dalam satu spesies bisa ada banyak variasi, misalnya warna mata, rambut, dan golongan darah yang berbeda? Nah, rahasianya ada pada populasi gen. Pada video ini kita akan membahas ringkas lengkap tentang apa itu populasi gen dan bagaimana ia berubah seiring berjalannya waktu. Nah teman-teman, kalian sebelumnya sudah mengetahui kan apa itu populasi? Sekarang kita akan belajar populasi gen. Populasi gen merupakan kumpulan seluruh variasi gen yang dimiliki oleh suatu populasi. Jadi kalau kita bicara populasi manusia di suatu daerah, maka semua variasi gen orang-orang di daerah itu membentuk populasi gennya. Semua perbedaan genetik seperti rambut, bentuk rambut, ataupun golongan darah yang menjadi satu disebut dengan populasi gen. Variasi ini penting karena melalui variasi inilah evolusi bisa terjadi. Semakin besar variasinya, semakin besar pula peluang populasi untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungannya. Faktor-faktor yang mengubah populasi gen. Yang pertama itu ada mutasi. Mutasi adalah perubahan acak pada DNA. Walaupun jarang, mutasi adalah sumber utama munculnya alel baru, versi baru dari suatu gen. Mutasi dapat terjadi karena kesalahan saat replikasi DNA, paparan radiasi, bahan kimia, atau faktor lingkungan lainnya. Faktor kedua itu ada seleksi alam. Seleksi alam membuat alel yang menguntungkan lingkungannya menjadi lebih sering muncul. Contohnya, serangga yang kembar pestisida akan lebih banyak bertahan dan mewariskan gennya. Untuk faktor yang ketiga yang mengubah populasi gen ada migrasi, di mana ketika individu dari populasi lain datang dan kawin dengan populasi awal, mereka membawa alel baru. Ini disebut gen flow dan dapat meningkatkan keberagaman dari suatu populasi. Perpindahan materi genetik dari suatu populasi ke populasi lain melalui migrasi individu atau perpindahan gamet. Proses ini dapat memperkenalkan alel baru. Yang keempat adalah genetika drive. Adalah perubahan acak pada frekuensi alel lebih terasa pada populasi kecil. Ada dua jenis fenomena terkenal. Yang pertama ada namanya bottleneck effect, atau kita bisa bilang populasi tiba-tiba yang menyusut drastis karena bencana. Selanjutnya yang kedua ada Van effect, adalah sekelompok kecil individu yang memulai populasi baru dengan variasi gen yang terbatas. Selanjutnya yang kelima ada yang namanya perkawinan tidak acak. Pada perkawinan tidak acak, jika individu lebih memilih pasangan dengan ciri tertentu, beberapa alel bisa menjadi lebih umum. Ini disebut dengan non-random mating. Selanjutnya ada hukum Hardy-Weinberg. Ada satu model penting dalam populasi gen, yaitu hukum Hardy-Weinberg. Hukum ini menyatakan bahwa frekuensi gen akan tetap stabil dari generasi ke generasi. Tentu saja kondisi ini nggak realistis, tapi justru itu gunanya. Hukum ini menjadi patokan untuk melihat apakah satu populasi sedang berevolusi atau tidak. Ada rumus yang digunakan dalam hukum Hardy-Weinberg, yaitu P tambah 1 sama dengan 1, P kuadrat tambah 2, P Q tambah Q kuadrat sama dengan 1, di mana P besar merupakan frekuensi gen dominan, Q merupakan frekuensi gen resesif, dan P kuadrat frekuensi alel homozigot dominan, 2P Q frekuensi alel heterozigot, dan Q kuadrat merupakan frekuensi alel homozigot resesif. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi populasi gen. Pengetahuan tentang populasi gen sangat penting dalam banyak bidang. Dalam konversi, kita bisa menentukan seekor hewan itu terancam inbreeding, dan dalam dunia medis, kita bisa memprediksi penyakit-penyakit genetik. Dan tentu saja, ini adalah dasar untuk memahami evolusi makhluk hidup. Jadi, itulah gambaran besar tentang populasi gen, bagaimana variasi gen bekerja, apa saja yang mempengaruhinya, dan kenapa ia penting untuk memahami kehidupan di bumi. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa follow dan share.